Letty maju untuk menenangkannya, membantu memapah bibi Linda untuk duduk di samping. Menteri Yanto berkata pada tabib, "Anak itu benar-benar menderita. Atau tidak kamu meresepkan obat untuk meredakan rasa sakitnya, tidak akan pernah mengatakan bahwa kamu pernah merawatnya." Yanto berkata sambil menyisipkan uang ke balik lengan tabib Rudi. Tabib Rudi kemudian baru berkata, "Jika hanya menghentikan rasa sakit tidak masalah, hanya saja tidak ada gunanya untuk menghentikan rasa sakit. Jika memang harus pergi, maka akan pergi." Ya, Yanto juga ingin Dennis pergi dengan sedikit lebih nyaman. Anak itu benar-benar sangat menyedihkan. Dia juga melihat anak itu tumbuh dewasa. Tabib Rudi sedang ingin menulis resep, tapi tanpa diduga pintu itu ditutup dengan suara membanting yang keras dan lagi dikunci dari dalam. Letty mengenali sepotong pakaian yang dia lihat ketika pintu itu tertutup. Dengan terkejut berteriak, "Itu permaisuri!" Ketika bibi Linda mendengar permaisuri yang masuk ke dalam, dia sedih dan marah. Seperti singa gila, bergegas menerjang dan menggedor pintu. "Buka pintunya! Buka pintunya! Apa yang kamu inginkan?" Suara Ipon terdengar di dalam. Suara itu tidak keras, tidak banyak bicara, hanya mengucapkan, "Masih bisa diselamatkan." Tapi Prudi mencibir di tempat. Orang itu sudah sekarat, masih bisa diselamatkan. Dari mana datangnya orang hebat seperti ini di istana? Tubuh bibi Linda lemas melihat ke arah Yanto dengan putus asa. "Tuan Yanto, kumohon, biarkan orang untuk mendobrak pintu. Aku ingin menemani cucuku. Dia ketakutan." Yanto tidak berpikir permaisuri akan datang di saat seperti ini. Kekacauan apa yang dibuatnya? Tampaknya dia tidak mendengarkan kata-kata Yang Mulia. Kalau begitu, jangan menyalahkannya karena dia melapor kepada Yang Mulia. Dia memerintahkan, "Letty, pergi mencari Yang Mulia. Jika Yang Mulia tidak ada, kita tidak bisa bersikap tidak sopan pada permaisuri. Dan juga panggil beberapa kemari untuk mendobrak pintu." "Baik." Letty juga sangat marah. Kemudian dia langsung berlari keluar. Yanto meminta dokter untuk membuka resep, kemudian meminta orang untuk mendapatkan obatnya. Ipon mendengar pergerakan di luar, dia harus bergegas secepat mungkin. Kesadaran Dennis sudah menipis, tapi dia masih berteriak kesakitan. Ipon melihat lukanya, sudut matanya bernanah, seluruh matanya bengkak, sudah terinfeksi bakteri. Ipon membuka kotak obat, mengeluarkan jarum suntik, pertama-tama menyuntiknya dengan antibiotik, kemudian mengeluarkan pisau kecil dan antiseptik. Mulai mengeluarkan darah bernanah setelah terinfeksi. Tanpa anestesi, mengeluarkan darah dengan paksa, anak kecil tidak bisa menahannya, menjerit kesakitan. Bibi Linda di luar mendengar cucunya berteriak, membenturkan kepalanya ke pintu, kemudian memaki bersumpah, "Jika kamu punya sesuatu, arahkan padaku. Kamu menyiksanya. Bahkan jika aku mati, aku juga tidak akan melepaskanmu." Terlalu kejam. Tabib Rudi mendengar jeritan mencihkan itu, menggelengkan kepalanya. Yanto marah tapi juga tidak tega. Tapi dia takut bibi Linda akan melukai dirinya sendiri karena tindakannya itu. Jadi dia hanya bisa maju dan menahan bibi Linda. Letty dengan cepat membawa Raja Ronald. Ketika Raja Ronald memasuki pintu, dia mendengar teriakan Dennis. Ketika bibi Linda melihat Raja Ronald datang, dia langsung berlutut di lantai dan meraung, "Yang Mulia, tolong cucuku." Pandangan mata Raja Ronald meredup, raut wajahnya dengan dingin berkata, "Pengawal, cepat dobrak pintunya." Beberapa pengawal di istana bergegas mendobrak pintu. Beberapa orang bersama-sama mendobrak. Setelah 3 atau 4 kali, pintu itu terbuka. Bibi Linda bergegas masuk melihat pisau di tangan Ipon, kapas yang terkontaminasi dengan darah berserakan di lantai. Dia segera menerjang ke depan. "Kamu ini memang menginginkan nyawaku, benar-benar menginginkan nyawaku." "Nenek, aku sakit, aku sakit." Sekujur tubuh Dennis gemetar, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik tangan bibi Linda dan menangis. Ipon sudah selesai menanganinya. Tadinya dia masih ingin membalutnya, tapi sepertinya sudah tidak ada waktu. Ipon mengangkat kotak obat. Tiba-tiba ada bayangan yang menutupinya. Baru mendongak, sebuah tamparan sudah mendarat di wajahnya, membuat telinganya berdenging.
pipinya mati rasa untuk sementara waktu, kemudian baru merasakan rasa sakit yang menyengat.